Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas subbab lanjutan dari bab 7 yakni subbab C, menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas, dengan kompetensi dasar, menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Baiklah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. C. Menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Pembahasan pertama kita mulai dengan 1. Menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. A. Bagian dan contoh surat pribadi. Seperti yang telah kamu ketahui, surat pribadi adalah jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang yang lain. Surat pribadi memiliki beberapa bagian, yaitu tanggal surat, salam pembuka, isi, penutup, dan nama pengirim surat beserta tanda tangan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh surat pribadi berikut ini. Perhatikan contoh surat secara seksama. Pada laman ini, baru dituliskan 4 bagian dari surat pribadi. Di laman ini, terdapat 3 bagian selanjutnya. Berdasarkan contoh surat pribadi tersebut, ada beberapa bagian yang menjadi unsur pembangun surat pribadi, yaitu 1. Alamat dan tanggal surat yang berisi alamat penulis surat dan tanggal penulisan surat. 2. Salam pembuka yang biasanya ucapan layaknya orang yang hendak bertamu ke rumah orang lain. 3. Kalimat pembuka paragraf atau paragraf pembuka yang biasanya berisi menanyakan kabar atau memberitahukan kabar atau keadaan. 4. Isi surat atau paragraf isi yang berisi hal yang akan diungkapkan penulis kepada penerima surat. 5. Penutup surat atau paragraf penutup yang berisi ungkapan terima kasih, mohon maaf, dan pamitan atau undur diri. 6. Salam akhir atau salam penutup. Dan ketujuh, nama dan tanda tangan penulis surat. Itulah bagian yang menjadi unsur-unsur pembangun surat pribadi. Selanjutnya, mari kita lanjutkan pembahasan ke unsur-unsur surat dinas. B. Bagian dan contoh surat dinas. Surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Sebelum kamu mengetahui contoh surat dinas yang baik, terlebih dahulu kamu harus mengetahui struktur surat dinas. Pada dasarnya struktur surat dinas tidak jauh berbeda dengan surat pribadi. Perhatikan contoh surat dinas berikut. Pada laman ini, baru dituliskan 4 bagian surat dinas. Perhatikan 4 bagian tersebut secara seksama. Pada laman ini, dituliskan 3 bagian berikutnya. Perhatikan secara seksama 3 bagian ini. Pada laman ini, dituliskan 2 bagian terakhir dari surat dinas. Perhatikan secara seksama 2 bagian terakhir dari surat dinas ini. Berdasarkan contoh surat dinas tersebut, ada beberapa bagian yang menjadi unsur pembangun surat dinas, yaitu 1. Kepala surat yang diisi dengan nama lembaga atau instansi atau perusahaan pengirim surat. 2. Nomor surat. Dalam sebuah lembaga atau perusahaan, setiap surat yang keluar harus menggunakan nomor untuk data administrasi lembaga atau perusahaan. 3. Tanggal penulisan surat. 4. Jumlah lampiran. Apabila ada, apabila tidak ada, maka lampiran diisi dengan tanda strip. 5. Perihal yang berisi inti atau tujuan surat. 6. Alamat penerima surat. 7. Salam pembuka yang biasanya ditulis dengan hormat karena dalam surat dinas tidak diperkenankan menggunakan salam seperti dalam surat pribadi. 8. Paragraf pembuka. 9. Inti surat yang berisi tujuan atau hal inti penulisan surat. 10. Paragraf penutup. 11. Salam penutup. 12. Nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Misalnya kepala sekolah dapat dicantumkan untuk memperkuat. Dan 13. Nama dan tanda tangan penulis atau pengirim surat. Itulah beberapa bagian yang menjadi pembangun unsur-unsur surat dinas. Setelah kita mempelajari struktur surat, pembahasan berikutnya adalah mengenai kebahasaan surat. 2. Menelaah bahasa surat pribadi dan surat dinas. Surat memiliki berbagai tujuan seperti mengundang, permohonan, dan permintaan.
Tiap tujuan yang berbeda memerlukan kosakata yang berbeda untuk mengungkapkan maksud penulisan surat, misalnya. Bagaimana kalau kamu tinggal, mengundang? Saya pikir lebih baik jika kamu mengundang. Jika ada kesempatan, singgahlah, permintaan. Kami sangat berharap kamu bisa datang, mengundang. Kami sekeluarga mengundang Bapak, Ibu, Om, Tante untuk datang, mengundang. Kami sangat mengharapkan kedatangan Bapak, Ibu, Om, Tante, mengundang. Besar harapan kami Bapak, Ibu, Om, Tante dapat datang ke mengundang. Saya benar-benar mohon maaf, permohonan. Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. 1. Pilihan kata sapaan bersifat pribadi, kata emotif dan ekspresif. 2. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. 3. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. 4. Menggunakan sapaan, seperti orang bercakap, dan 5. Menggunakan kata ganti orang pertama, untuk pengirim, dan kata ganti orang kedua untuk penerima. B. Ciri penggunaan bahasa pada surat dinas. 1. Pilihan kata sapaan bersifat formal atau resmi. 2. Bahasa ragam baku sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Itulah ciri kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas. Perbedaan yang mencolok dari penggunaan bahasa adalah ragam bahasanya. Ragam bahasa surat pribadi lebih menggunakan bahasa sehari-hari dengan memerhatikan sopan santun, sedangkan surat dinas harus menggunakan bahasa yang baku sesuai kaidah kebahasaan. Berikutnya, mari kita bahas kesalahan dalam penulisan surat. 3. Menelaah kesalahan dalam penulisan surat. Amatilah contoh berikut. Pada lama ini, tertulis analisis kesalahan penulisan alamat surat. Berikut alasannya dan perbaikan penulisannya dalam surat. Pada lama ini, tertulis analisis kesalahan penulisan penanggalan surat dan perihal atau hal. Berikut alasannya dan perbaikan penulisannya dalam surat. Pada lama ini, tertulis analisis kesalahan penulisan lampiran surat dan alamat tujuan surat. Berikut alasannya dan perbaikan penulisannya dalam surat. Pada lama ini, tertulis analisis kesalahan penulisan ungkapan dalam isi surat dan penutup surat. Berikut alasannya dan perbaikan penulisannya dalam surat. Itulah sebagian contoh kesalahan dalam penulisan surat. Sebagai latihan, manakah penulisan yang benar pada kutipan penulisan alamat tujuan berikut? Demikianlah pemaparan materi kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.